sudah berhenti kayaknya dan sudah sama ada di buku itu orang kamu. Makanya perintah Nabi itu belajar tuh minal mahdi ilal lahdi, dari adunan sampai ke lahat. Kenapa sampai ke lahat itu? Karena ada orang kalau mati kata Nabi, orang terakhir meninggalkan orang itu. Jadi kalau dikubur saya mati, dikubur. Maka kata Nabi, orang terakhir yang meninggalkan kuburannya hendaklah mentalkinkan orang yang mati. Talkin itu artinya mengajarkan. Apa talkinnya? Panggil namanya. Ya bapakku, kata anak saya, ya wahai ayahku. Ya, qul la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Qul Allahu Rabbi Muhammad Nabi wa Rasuli wal Quran imami wal Islamu dini. Itu talkin. Katakan ayat Allah Tuhanku, Muhammad Nabi dan Rasulku, Al-Quran imamku, Islam agamaku. Kenapa diajarkan pada orang yang sudah ditanam itu? Karena Nabi fa'innahu yus'alul an, karena dia sedang ditanya sekarang. Maka apa yang kita ajarkan itu didengarnya. Karena orang yang mati itu mendengar orang yang hidup, menjawab orang yang hidup, kita yang tak mendengar mereka. Karena orang kalau sudah mati dia berteriak-teriak memanggil kita. Itu baca di Ali Imran 170 nanti. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Orang yang sudah mati itu berteriak-teriak memanggil keluarganya yang masih di dunia. Cuma kita tidak mendengar saja. Mereka melihat kita tidak melihat mereka. Karena ada alat namanya barzah. Barzah itu pemisah antara dunia dan akhirat. Dunia lewat, akhirat belum. Antara itu barzah. Dua-duanya dilihat, akhirat nampak, dunia nampak dari alam. Makanya orang mati ditalkinkan. Jangan pernah Bapak kalau mati keluarga nanti itu dibiarkan aja mati dikubur habis pulang tak begitu. Yang terakhir meninggalkan kuburan talkinkan dia. Itu hadis Muslim. Itu artinya belajar itu minal mahdi ilal lahad. Yang sudah di lahad diajarkan juga talkin namanya. Kalau kamar aja samalam sajam sudah mah bisa habis. Nggak bisa sama ada ilmu habis lebih. Nah paling tidak ini jadi stimulus kita belajar baca terus, yang mendalami terus tentang agama kita. Karena maka Bapak Ibu, orang itu semakin ilmunya baik, pasti hidupnya semakin bermutu. Ya hidup bermutu karena ilmu. Tidak mungkin hidupku bermutu tanpa ilmu lebih. Nah Bapak Ibu, Isra dan Mi'raj itu dua peristiwa, dua kejadian yang dialami Nabi. Satu namanya Isra, dua namanya Mi'raj. Itu makanya dalam bahasa Arab pakai waw, al-Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Nah, cuman dia kurang awak ko mencapit mengicip, anu karik dia dan lain Isra Mi'raj. Orang awak kan karakter itu menggaki kalau mengicip kan. Kama wa'am, panjang mana tuh mam. Nah, makanya kadang namu di awak ku aneh-aneh mengganji-ganji itu. Orang Arab ku ibu tidak pernah memotong-motong namu. Kok namu ku doa dia dipanggil seperti nama. Abdurrahman wajib dipanggil Abdurrahman, hamba Allah hati. Tidak boleh dipanggil Rahman itu Allah itu. Tidak boleh. Apalagi Siman. Awak kan namanya Abdurrahman, panggilan Siman. Tidak boleh. Abdul Latif wajib dipanggil Abdul Latif, sama Allah artinya. Tidak boleh juga. Karena ada waktu banyak ibu. Namun Muslim itu bagus tuh, orang yang tunduk. Muslim panggilannya udah imui no. Panggilan imui nama Muslim. Ya, jadi Isra dan Mi'raj itu dua peristiwa. Isra itu artinya berjalan malam di bumi. Nah, jadi kalau jalan malam di bumi itu namanya Isra, dari kata Sara. Sara itu artinya jalan malam. Jadi kalau ibu namanya Sarah atau Sari, itu ibu itu suku jalan malam artinya. Ya. Itu makanya Nabi Yakub gelarnya Israel. Namanya Yakub, tapi disebut Israel. Anak cucunya disebut Bani Israel. Isra itu jalan malam, El itu Tuhan, Elah. Jadi Nabi Yakub pada diperintahkan malam jalan oleh Allah, sejak itu bernama Israel.
Isra itu jalan malam artinya. Nabi jalan malam di bumi. Itu diceritakan di Al-Isra tadi dibacakan ayatnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Disebut lailannya malam itu. Disebut rutenya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, bumi itu. Itu Isra. Jadi Nabi berjalan di malam hari dari Makkah ke Palestina dengan ragam peristiwa yang dihadapkan kepada Nabi di malam itu. Itu namanya Isra. Diceritakan di surat Isra. Mi'raj artinya naik. Itu makanya ada surat Al-Ma'arij. Itu jamak Mi'raj itu. Tempat naik bahasa Arabnya Mi'raj. Itu maka isi surah Al-Ma'arij itu ta'ruju ilaihil malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Kata Allah, setiap hari malaikat naik ke Baitul Ma'mur. Jadi di langit itu ada tempat tawaf para malaikat namanya Baitul Ma'mur yang disebutkan di surah At-Tur, wal Baitil Ma'mur. Kalau di bumi tempat tawaf manusia namanya Baitullah. Anak-anak Pak yang suka, anak-anak kamu satu kamu. Pindah. Duduk jarang-jarang. Ada berkumpul-kumpul. Ya, berkumpul-kumpul. Geser. Jarang-jarang duduk. Kau baca ucap duduk di situ. Jarang. Iyo dia mebor sih Pak. Kalau anak-anak tuh takkan, kalau papa mau dia ada ya. Kalau anak-anak tuh burus. Anak ya. Anak, pokoknya tak kalah saya ceramah loh. Kalau kalian kalau beko buka kue, buka itu dengar ya. Pokoknya salah mau ceramah, tenang sih kok. Pokoknya tak buka kue, kok ada kue dua. Rugi kok. Ya, lalu ada apa? Kue tidak boleh. Nah, anak ya, anak saleh ya. Nah, jadi malaikat itu naik ke Baitul Ma'mur. Allah sebut begitu ya. Setiap hari malaikat itu naik, yang dihitung kita di sini 50.000 tahun. Walau jaraknya langit jauhnya itu ya. Sehari malaikat naik ke langit itu, ke Baitul Ma'mur itu kata Allah di sininya 50.000 tahun. Betapa kecilnya kita ini itu ya, dibandingkan langit itu. Sehari ke langit itu 50.000 tahun kita mutar di sini. Ya. Nah, Nabi naik dari Baitul Maqdis, naik sampai ke langit, sampai Sidratul Muntaha, naik ke aras, turun lagi ke bawah, sampai lagi di bumi di Baitul Maqdis. Itu namanya Mi'raj yang diceritakan di surah An-Najm. Itu bakal surahnya An-Najm namanya, benda langit bintang. Apa kata Allah? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Nabi Muhammad naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Di sana Nabi melihat Jibril dengan wujud yang asli untuk yang kedua kalinya. Karena Nabi lihat Jibril 2 kali dalam wujud yang asli. Satu di Gua Hira. Waktu turun wahyu itu maka Nabi ketakutan berselimut berhari-hari. Ini hari pertama dia mengerikan bentuknya. Waktu itu Nabi tidak pada kenal siapa itu Jibril. Maka Nabi selimut, makanya turun ayat ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Itu ceritanya kan. Nah, di mana Jibril dilihat Nabi? Di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu nama pohon. Nanti di surga ada pohon sidr namanya. Fi sidrin mahdud. Nah, itu surah Al-Waqi'ah. Jadi Sidratul Muntaha itu pohon itu. Yang kata Nabi, pohon Sidratul Muntaha itu satu cabangnya di bawah naungan satu cabang itu kendaraan paling cepat 100 tahun berjalan. Dari ujung bayangan ke bayangan itu satu cabangnya 100 tahun perjalanan. Wara banyak cabangnya kali 100 tahun. Itulah besarnya Sidratul Muntaha. Besar. Indaha jannatul ma'wa. Di samping Sidratul Muntaha itulah ada surga Jannatul Ma'wa. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya surga di mana Ustaz? Di langit. Di langit. Cukup lah kaki saya sobok. Ya. Ini mati itu. Bapak Ibu kalau mati nanti ke langit. Nanti baca surat Al-A'raf 40.
Manusia kalau mati kata Allah, maka dia akan dibawa ke langit lewat pintu-pintu langit. Ada orang ketika mati disambut oleh para malaikat di setiap pintu langit, nanti baca di An-Nahl 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang kalau matinya baik di setiap pintu langit disambut para malaikat dengan kata salamun alaikum, salam salam salam. Tapi ada orang ketika mati kata Allah bergelimang dosa dan bertobat, la tufattahu lahum abwabus sama, pintu langit dikunci. Nanti percayalah kalau mati aku malam gini lewat, oh itu baju Ustaz tadi itu. Nah jadi tak bisa lewat mati dulu. Nah jadi Bapak Ibu itu dua peristiwa. Jadi Nabi dijalankan Allah di bumi dan di langit. Karena Isra ini mukjizat untuk penduduk bumi dan Mi'raj mukjizat untuk penduduk langit. Yang di bumi tidak ada manusia yang bisa melakukan perjalanan seperti itu. Yang di langit pun tidak, hingga Jibril pun stop sampai Sidratul Muntaha. Nabi sampai Arsy. Yang ke Arsy hanya 8 malaikat yang memikul Arsy. Nabi Muhammad ketemu Allah di Arsy, di istana Allah. Makanya itu mukjizat bagi penduduk langit, Isra dan Mi'raj. Isra mukjizat penduduk bumi, Mi'raj mukjizat penduduk langit. Nah Bapak Ibu, ada hal yang menarik. Kenapa Nabi harus di Isra dan di Mi'raj? Kenapa Nabi diajak jalan-jalan? Kan Isra Mi'raj itu sama jalan-jalan. Kenapa Nabi diajak jalan-jalan? Minimal ada 4 tujuan. 4 tujuannya. Ya. Satu tujuannya membuktikan janji Allah kepada beliau. Karena sebelum Isra dan Mi'raj turun ayat Alam-Nasrah, yang salah satu bunyinya wa rafa'na laka zikra. Muhammad, kami akan angkat engkau. Maka Isra dan Mi'raj angkat. Itu buktinya. Yang kedua untuk menghibur Nabi. Karena Nabi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu dada beliau sesak, sempit dada terasa. Makanya kata Allah, alam nashrah laka sadra. Muhammad, dadamu akan kami lapangkan. Diajak jalan-jalan. Yang ketiga, ini yang populer, menjemput perintah salat yang 5 waktu yang sekarang kita kerjakan berdasarkan hadis Sahih Bukhari dari Aisyah. Kata Nabi diceritakan ayat hadisnya. Yang keempat, linuriyahu min ayatina, karena Allah ingin memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya. Banyak nih Bu ya. Kalau ampe-ampe itu kita bahas Ibu, jangan badai sudah. Ayo kamu. Ya. Abu Baci saya dulu yang digulai daun bisu dan berikut. Soal panjang, ya. Nanti tadi yang kedua, ketiga, kampe besar kecil dulu ya. Tujuan hiburan saja. Jadi Nabi di Isra dan di Mi'rajkan itu untuk menghibur beliau. Namanya tasliyah, menghibur. Nah, kenapa Nabi harus dihibur? Jadi kita baca sejarah sedikit Bapak Ibu ya. Isra dan Mi'raj itu terjadi tahun 10 kerasulan. Setelah 10 tahun Nabi jadi rasul, baru terjadi Isra dan Mi'raj. Tahun 10 kerasulan itu tahun yang paling menyesakkan hati Nabi. Itu kenapa tahun itu disebut dalam sejarah Amul Huzni, tahun Nabi berduka dan bersedih. 10 tahun Nabi berdakwah Bapak Ibu di Makkah. Itu berat dakwahnya Masya Allah. Hanya 100 orang yang beriman kurang lebih. Yang 100 orang tidak aman tinggal di Makkah, dipersekusi tiap hari, disiksa. Akhirnya disuruh pindah ke Ethiopia. 2 gelombang pindah ke Ethiopia. Pertama dipimpin Utsman bin Affan, kedua dipimpin Ja'far bin Abdul Muthalib. Tinggallah Nabi dan keluarganya di Makkah. Di tahun ke-6 dibaikot oleh penduduk Makkah dan sekitarnya, diisolasi. Tidak boleh jual beli, tidak boleh transaksi, tidak boleh akad nikah. Ada duit orang tidak mau jual barang ke kita. Sampai Nabi dan keluarganya menunggu tulang-tulang onta untuk jadi bahan makanan. Hari yang paling menderita 3 tahun untuk Nabi dan keluarganya. Anak Nabi menangis kelaparan. Itu menderita 3 tahun. Tak puncaknya di tahun ke-10. Apa yang terjadi? Pertama, meninggallah Abu Talib. Paman yang paling mencintai beliau, yang membela beliau mati-matian, meninggal di tahun itu, tahun 10 itu. Maka dada Nabi sesak ketika Abu Talib mati. Yang menyesakkan dada Nabi bukan matinya beliau, matinya tidak beriman.
Padahal dari kecil kita dirawat, dibinanya habis-habisan. Tidak ada yang bisa mengaku Nabi selama beliau hidup, tapi meninggalnya tidak beriman. Nabi teriak, Nabi berkata, ya paman, ucapkan la ilaha illallah, saya yang jadi hujah engkau di hadapan Allah. Tak mau. Makanya kata Allah, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Hai Muhammad, jangan bersedih, engkau tak berhak menerima, engkau tidak punya otoritas menunjuki orang. Engkau hanya menyampaikan, saya yang menunjuki bagi siapa yang saya kehendaki. Paman beliau tidak beriman. Sedih Nabi. Makanya kata Nabi, azab neraka yang paling ringan nanti di akhirat itu Abu Thalib, paman saya. Paman saya tidak dibakar dalam neraka, tapi dikasih saja sendal api yang ketika dipakaikan sendal itu mendidihlah otak beliau. Itu azab neraka yang seringan-ringan azab. Pakai sandal api, begitu dipakai mendidih otak. Makanya Bapak Ibu jangan coba-coba remehkan azab neraka. Ndak kata kau wil jayo lah kamu. Bari azab tu Ibu. Ndak kata kau wil rem azabnya. Ya. Banyak orang kini menganggap sepele azab tu Ibu. Bahkan mengolok-olok azab. Ada artis tertentu viral itu. Ingin masuk neraka supaya bikin arisan dengan kawan di situ. Masyaallah Ibu. Setan saja tidak berani mengolok-olok neraka. Setan saja. Ini manusia masalah. Ya. Dia mau bikin konser dengan Michael Jackson katanya. Ya. Siapa yang di luar, tolong anak-anak awak yang di luar tuh jauh teriak-teriak. Mau anak-anak situ Ibu, apa aja mau di anak-anak situ dulu. Yang bisa diamankan dulu. Ya, karena telinga kok tidak bisa dibagi ini. Ya, kalau dibagi telinga pecah konsentrasi. Ambo pun mengecek pecah konsentrasi. Bukan tidak mau dengan anak-anak. Enggak. Nah jadi Bapak Ibu, Abu Thalib itu seringan-ringan azab. Kata Nabi, dipakaikan sandal api mendidih otaknya. Makanya Nabi berlindunglah dari neraka. Makanya kata Nabi, minimal setiap orang berlindung dari neraka 7 kali setiap hari. Ma min abdin istajara minan nar sab'a marrat fi kulli yawm illa qalatin nar ya rab inna abdaka fulan istajara minni fa'ajirhu. Bila ada seorang hamba berdoa kepada Allah meminta dijauhkan dari api neraka, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bila dia berdoa 7 kali setiap hari, kata Nabi, neraka yang berkata kepada Tuhan, ya Rabb, ini hamba engkau si fulan minta jauhkan dari aku, tutuplah sebab pintu dia. Minimal 7 kali itu. Makanya Bapak jangan malah tidak berlindung dari neraka 7 kali setiap hari minimalnya. Makanya diajarkan perlindungan khusus di surah Al-Furqan. Nanti baca Al-Furqan 7 dan 8. Apa kata Allah? Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ini doa ini Bapak Ibu baca tiap hari itu. Tiap hari baca 7 kali setiap hari. Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Tiap hari baca. Mati Bapak Ibu semua pintu neraka ditutup. Cukup ada percaya, amalkanlah. Ya, amalkanlah baca tiap hari 7 kali. Ya. Apalagi di lantas sandal aku baca lah. Lantas sandal kita ke lampu ya, lampu lah balik tuh. Nah betul lah 7 kali itu perintah Nabi begitu tuh. Ya kadang tidak akan kuat kita dengan neraka itu. Andai nih, kan andai kalau pasti tidak begitu. Andai surga tidak ada, cukup tidak masuk neraka itu jadi nikmat Allah yang paling besar. Cukup rahmat Allah yang paling besar dan masuk neraka, walaupun surga tidak ada. Makanya orang kafir ketika dampak neraka apa yang mereka rindukan? Jadi tanah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir berdoa, ya Tuhan ketika tampak azab, ya Tuhan jadikan kami tanah ya Tuhan. Tidak masuk surga tidak apa-apa, tapi jadi tanah saja. Karena rahmat yang paling besar itu kita diampuni Allah, tidak jadi diazab. Nah, doa baca yang baik itu. Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Di Al-Qur'an nanti baca ayat 67 ya. Itu doanya ini. Makanya punya itu olo azab. Ada orang kini kau Masya Allah, ada rumah makan kini kau mie neraka. Mie neraka.
Beko datang pelanggan, bu, ini neraka porsinya. Level 1, level 1 pun minta neraka. Bu kalau wali kota, bu tutup pasut. Itu mengolok-olok azab nama beko. Setan saja tidak berani mengolok neraka. Ini berani mengolok neraka. Ada sambal neraka, ada sambal setan begitu. Ini orang tua. Itu yang membuat dada Nabi sesak. Kenapa pamannya mati tak beriman hingga kekal dalam azab neraka? Sedih Nabi sesak dada Nabi. Beberapa hari setelah Abu Talib meninggal pula lah istri beliau Khadijah. Ini yang paling memecahkan hati Nabi. Yang paling menyesakkan dada Nabi matinya Khadijah. Padahal ibu, Khadijah itu mati usia 65. Nabi meninggal usia 50. Karena Khadijah lebih tua 15 tahun dari Nabi. Tapi tidak ada yang paling menyedihkan Nabi kecuali matinya Khadijah. Kalau ibu mau tanya, ada apa-apa ditinggal istri mau Nabi mau mati, istri mau Nabi mau apa aku mulai berpuluh tinggal. Menurut ibu apa aku sedih atau senyum? Sama dengan orang itu. Senyum apa? Kalau kayak orang kampung, aku pemandang yang paling lucu ya. Itu makanya apa-apa kalau mandi kalau rumahnya kalau menangis tangannya tampang. Dia mencari didikan maaf mengganti. Makanya apa-apa aku sengaja udah jadi diidah oleh Allah. Tak ada masa berkabungnya, tak ada. Kalau ibu, kalau mati suami ibu berkabung sampai bulan 10 hari. Ibu tak boleh bersolek, tak boleh bawa wangi-wangi, tak boleh bawa rancak, bawa kusui-kusui sampai bulan 10 hari. Wajib hukumnya itu. Kalau kami mati ibu, besok pagi kami pakai minyak hancur. Ke sepatu berbeda. Karena kami tak ada kampung, kalau ada orang mati ibu, dah selesai tak. Buat saya. Besok kami menikah lagi. Memang itu tuh, tapi dah aja loh, tapi dah aja loh. Berkabung atau berkabung aja kami. Itu beda ibu ya kami. Kalau ibu mati, suami ibu kadang sampai mati jantung ibu. Kita cari gantinya lagi. Kalau kami dah ada itu ibu mati, tapi mati ibu. Ini saya ibu kamu. Iya. Tapi tidak dengan Nabi ibu ya. Nabi Khadijah mati usia 65, beliau tinggal usia 50 tahun. Tidak pernah ada yang menyesakkan dada Nabi kecuali matinya Khadijah. Tidak ada. Nabi punya anak 6 dengan Khadijah. 5 mati sebelum Nabi yang mengumpulkan anak-anaknya. Ada Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Kalsum, Zainab itu mati sebelum Nabi semua. Hanya Fatimah yang mati sebelum Nabi. Setelah Nabi. 5 sebelum Nabi mati. Tidak ada Nabi sedih. Mati anak mati selesai. Nabi punya isi dengan setelah mati Khadijah punya isi 9 isi Nabi itu. Ada satu mati pula sebelum Nabi namanya Zainab binti Khuzaimah. Tak bersedih. Satu-satunya yang membuat hati Nabi pecah dari situ Khadijah mati. Satu-satunya. Maka tahun mati Khadijah disebut tahun duka citanya Nabi. Kenapa Nabi bersedih supaya itu Nabi sedihnya ketika Khadijah mati? Karena tidak ada wanita di muka bumi yang bisa menggantikan Khadijah dalam soal pengabdian kepada suaminya. Total pengabdian itu. Tidak pernah ada di muka bumi. Itu makanya kata Nabi ada 2 wanita yang melihat surga menjelang mati, itu hadis Muslim. 1 Asyah, istri Fir'aun. 2 Khadijah, istri Nabi. 2 wanita yang melihat surga menjelang mati. Istri Fir'aun melihat surga menjelang mati karena dia sabar dapat suami seburuk-buruk manusia di muka bumi. Fir'aun. Khadijah, kenapa wanita pertama melihat surga? Karena dia berkorban habis-habisan karena dapat laki-laki sebaik-baik manusia di muka bumi. Yang satu seburuk-buruk manusia suaminya, yang satu sebaik-baik manusia suaminya. Dua-duanya membutuhkan kesabaran dan pengorbanan. Nanti saya ceritakan tentang Asia istri Fir'aun. Tapi Khadijah ini Bapak Ibu tidak pernah ada perempuan yang seperti itu mengabdi pada suaminya.
Ketika Nabi sudah meninggal Khadijah, Nabi menikah dengan perempuan, ada Aisyah yang cantik, ada Hafsah yang cantik, ada Safiyah yang cantik. Tapi setiap saat Nabi bicara Khadijah kepada mereka. Di depan Aisyah Nabi cerita Khadijah dulu begini. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ini cemburu lah Aisyah. Kata Aisyah, Rasulullah beginilah, engkau punya kambing, ini ada rumput hijau, ini ada rumput mati dan kering, engkau taruh kambing di mana? Kata Nabi, rumput hijau lah. Kata Aisyah, begitu pula lah, Allah sudah menggantikannya dengan yang lebih pagi, lebih baik, lebih fresh, lebih muda. Kenapa yang sudah jadi tanah disebut-sebut juga? Kata Nabi, Aisyah, tidak ada satu pun wanita yang bisa menggantikan Khadijah di hati saya, engkau pun tidak. Bukan cantiknya, cantik tentu tidak, Nabi Imam. Pengabdiannya yang tanpa batas. Ini yang tak dimiliki wanita di muka bumi ini. Karena ceritanya Ibu, istri Nabi itu hanya Khadijah yang tak pernah menuntut ke Nabi. Khadijah hanya memberi, istri yang banyak tuntutan. Coba baca cerita kenapa turun surat Al-Ahzab ayat 28. Ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Katakan ke istri, panggil mereka semua. Bila kalian ingin dunia dan perhiasannya, tunjuk bukit, jadi emas, ambil satu bukit, satu emas, satu orang. Tapi setelah itu kalian saya ceraikan, berhenti jadi istri saya. Kenapa ayat itu turun? Karena istri Nabi yang lain nih, yang setelah Khadijah mati yang banyak ini pernah demonstrasi, pernah unjuk rasa ke Nabi. Jadi istri Nabi itu pada demo ya. Bako demo si Nabi ko, awak karena beko buka makanan beko rugi beko ha. Kalua beko. Oh ya kalau aku nak buka semuanya. Banyak makanan boleh bagi ibu kau tapi kami juga. Apa-apa aku dah banyak makanan lah. Saya nak makan itu tu. Tanah dulu dia ke kaluan. Biasa kan kaluan. Nah, kalau kaluan sudah ya. Nama Pak Ibu, namanya anak gitu. Kayaknya dia pacar abang kan ada juga, dan kue pun juga luar. Itu dulu. Ceramah peradu gitu, ceramah ibu peradu. Jadi Bapak Ibu, itu ketika Nabi punya istri yang banyak tadi itu istrinya demo. Keluar. Apa yang kedua ada apa lagi? Kalau. Apa? Nah. Ambil minum. Oh ya lah. Bau juga ya. Lalu kau deh. Sabar. Yang tahu kerja sabar lu khawatir anak. Nah jadi Bapak Ibu, jadi istri Nabi ko demo lah, bako demo sajak menikah dan Nabi ko dan pernah dapat ame. Akhirnya penyakit ibu loh. Kalau dapat ame pak, ini asam urat naik pak. Kolesterol naik kayu oleh kamu, tensi tinggi. Jadi menurunkan tensi ibu kok juga ame. Jadi ibu-ibu di Madinah tuh kayu-kayu banyak suami ibu pengusaha banyak, ya usaha atau yang petani sukses. Nah ibu-ibu di Madinah tuh banyak pakai ame, cincin, karena hanya penyakit ibu-ibu kok kalau pakai ame dah kayak orang yang suka garuk-garuk. Entah ibu gitu ya. Ada ibu-ibu kok pakai galang ame pak, pakai ke masjid itu supaya harus pakai ame galang. Itu takbir ihramnya beda Ibu. Kalau yang tak pakai galang, Allahu Akbar capek turun. Yang pakai galang, Allah tahan. Ya dah. Aku istri Nabi itu, yang namanya induk lah. Tak sabar jadi ambil orang banyak lah. Demo lah kan Nabi minta ambil. Atau waktu turun Al-Ahzab balapan itu. Jadi si Nabi itu beda dengan Khadijah. Khadijah seumur-umur yang ada hanya pengorbanan tanpa batas.
Coba Bapak Ibu saudara. Jadi begini Ibu, Khadijah itu sebelum menikah dengan Nabi, itulah perempuan paling kaya di kota Makkah. Hingga Nabi itu ada buah beliau. Makanya Khadijah jatuh cinta ke Nabi dengan kejujuran memperdagangkan harta Khadijah. Maisarah bercerita ketika Syam Nabi begini, begitu jujurnya tertarik harta Khadijah, tertarik hati Khadijah. Temuilah pamannya Abu Talib ingin melamar Nabi jadi suaminya. Jadi yang menembak Nabi itu Khadijah. Boleh. Ya. Nah, setelah menikah dengan Nabi, Nabi jadi Rasul 40 tahun, itu Khadijah kemudian membacking Nabi dengan semua hartanya. Karena zaman itu Ibu Nabi berdakwah dah sama Ustaz kini berdakwah lebih. Kalau Ustaz kini berdakwah kumpul jamaah di masjid, Ustaz tinggal ceramah ya dah. Ya dah. Dulu Nabi berdakwah cari orang cie-cie kawasan Islam bagi binti, bagi bantuan, bagi bansos sebagai rumah mereka. Ya sekarang bagi bansos Khadijah Ibu. Khadijah